everyone, hai apa kabar kalian semua, nama gue Livni Sather. So ini adalah video yang sangat-sangatlah kalian request, highly requested saat pertama kali gue bilang ke kalian kalau gue akan buat video ini. Udah banyak banget yang nagih sampai sekarang, and here it is, here's the video. Jadi sesuai dengan judul video ini, hari ini gue akan nge-review 20 liquid blushes dari brand lokal. Nah, awalnya gue pengen buat video ini khusus untuk review 20 liquid blushes aja, tapi ada beberapa di sini yang namanya itu cream blushes tapi bentukannya liquid, if you know what I mean. Jadi ya udahlah gue masukin aja biar kita genapin 20. Dan karena akan ada 20 liquid blushes yang gue omongin di video ini, gue nggak akan basa-basi, let's get into it. So untuk yang pertama datang dari Rose All Day yang bernama Cheeky Flush Liquid Blush. Nah, very seamless and natural finish, it's almost kayak watery gitu teksturnya. Karena tadi gue bilang teksturnya a bit watery, kalau base lu tipis ada kemungkinan ini akan mengangkat base lu juga. So I'm not sure how to wear this sebenarnya ya, karena kalau misalnya ketebelan kemungkinan dia akan mengangkat sedikit, tapi kalau misalnya base lu tipis dia akan langsung kelihatan ke kulit lu gitu, like base lu, bedak lu atau enggak skin tint lu itu kayak keangkat banget. Now shade yang gue punya adalah shade matte cherry, ini adalah red blush. Oke, red blush selalu cocok di semua skin tone. Gak enaknya menurut gue saat tiap kali gue pakai red blush seperti ini, lama kelamaan semakin lama semakin ada di wajah gue, rasanya itu kayak kusam. Oke, kayak yes bagus dia nggak menghilang, tapi kok muka gue kayak flashy, you know, kayak abis olahraga gitu, nggak enak kelihatannya. Untuk aplikatornya silikon seperti ini ya, saya would say it's quite hygienic, I love it, berbeda daripada brand lokal yang lain, nggak ada yang seperti itu. So ratingan gue untuk si Rose All Day Cheeky Flush Liquid Blush ini 7 out of 10 ya. Alasannya adalah karena I like it, but kayak gue gak akan sering pakai. By Lizzy Para Moon Blush Liquid Blush, ini adalah hasil kolaborasi mereka bersama Nadine Amizah. By the way, kalau misalnya dari tadi lu gak notice, gue selalu pakai liquid blush ini di atas bedak ya. That's how I know liquid blush is good for me, kalau misalnya dia gak mengangkat base gue even saat udah gue pakein bedak. Nah, untuk formulasi Moon Blush dari By Lizzy Para ini is quite nice, very blendable, creamy, liquidy, kayak gak mengangkat base gue ya. I really like how I apply it. However, gue gak suka warnanya. Oke, pilihan warnanya bagi gue sangatlah tidak blushy. 3 shades yang mereka punya bagi gue terlalu mauve, terlalu pink, terlalu peachy. My blush harus balance, oke? Jangan terlalu peachy, peachy-nya harus tercampur pink. Jangan terlalu pink tapi harus tercampur peachy. Yang hasilnya akhirnya terlalu purplish on my face, I don't like it. Sepengalaman gue ini pun juga lumayan cepet hilang ya, vibran saat pertama kali gue pakai, tapi throughout the day menghilang. Oke, so ini 5 out of 10. 5 karena I love Nadine Amizah and the packaging lovely, the mascara in general kolaborasi mereka ya, kolaborasi BLP dan Nadine Amizah itu bagus-bagus kecuali blushnya. So untuk yang ketiga di sini ada SK Wonder Crush Serum Liquid Blush. This one has a high coverage and pigmentation. Lu nggak perlu pakai banyak-banyak atau nggak muka lu bakal pink banget. Shade yang gue punya ada shade Cheeky Wing, a lovely color. You know those type of color yang warnanya itu mauvey tapi ya juga dia warm. So perfect blush color ya. That's my favorite kind of blush shade, dimana dia gak terlalu pink, dimana dia gak terlalu peach. Pokoknya neutral shade. Lovely. Dan teksturnya sama sekali nggak heavy ya, dia nggak terlalu creamy, but at the same time pun juga tidak watery. Gue tahu ini nggak akan mengangkat base gue. Dan untuk ratingan liquid blush dari si SK ini 8 out of 10. So liquid blush yang keempat datang dari Dear Me Beauty yang bernama Airy Liquid Blush. As you guys can see, ini packagingnya lucu banget, the cutest dari semua packaging yang ada di sini ya, karena brand lokal itu suka banget ngebuat blush dan mereka selalu berusaha untuk menjadi berbeda. I would say ini berbeda tapi kayaknya mereka juga lumayan ngikutin brand luar gitu deh. I forgot, I seen it on TikTok yang bentukannya sama seperti ini, dan I'm guess they trying to create dupes of it. Please correct me if I'm wrong, I'm not against dupe ya, tapi I will mention it kalau misalnya gue udah tahu lu ngikutin brand lain. It has a thick creamy texture with high pigmentation, alright? Jadi saat lo buka ini dan lo pengen pakai di wajah lo, please jangan keluarin banyak-banyak. It's so easy untuk menekan ini produk, it's so easy untuk nge-squeeze produk ini dan kebanyakan gitu ya. Gak perlu pakai banyak-banyak, lo pakai setitik ini aja bisa untuk 2 muka lo, dan bahkan bagi gue agak kelebihan. No, I'm sorry, bukan untuk 2 muka, 2 pipi. Dan karena teksturnya yang creamy, it does have a glowier finish. Oke, jadi lo gak perlu pakai highlighter, bakal berasa udah pakai highlighter banget di pipi lo. And again, like I said, karena ini pigmentasinya sangat-sangatlah tinggi, shade yang gue beli shade Tawny Rose, a beautiful shade, susah dipakai. Oke, lumayan susah dipakai, harus sedikit hati-hati aja. Walaupun tadi gue bilang packagingnya ini sangat-sangatlah lucu ya, ini minusnya adalah tutupnya yang sangatlah ringkih rasanya, padahal dia bentuknya adalah bentuk-bentuk liquid blush yang harusnya gampang dibawa travel, tapi karena tutupnya ringkih gue nggak berani. So jadi ratingan gue untuk si Dear Me Beauty Airy Liquid Blush ini adalah 7 out of 10. Nah, untuk blush yang kelima datang dari salah satu brand lokal favorit gue, yaitu Second Date yang bernama
Oh, Mood Spectrum Hydra Blush. Berbeda dengan Dear Me Beauty yang tadi gue bilang kalau pigmentasinya tinggi banget, ini pigmentasinya I would say ya cukup tinggi, but it does have a high coverage. Oke, jadi kayak dia cukup membantu untuk ngecover bekas-bekas jerawat gue yang mungkin masih agak sedikit samar-samar kelihatan setelah gue pakai bedak dan foundation. Ini kayak ngebantu gitu loh. Oh ya, gue memberikan coverage tambahan aja di complexion gue. It has a natural finish, dia nggak terlalu matte. Pilihan warnanya itu banyak, ada sekitar 5 or 6, I don't know, I forgot. Tapi yang gue pakai sering itu adalah yang feeling flirty ya. Again, it's pink. Untuk packagingnya Dove standard, I have no problem with it. As always, sama dengan produk complexion mereka yang lainnya dari Second Date, it doesn't disappoint. 9 out of 10. Oke, so blush yang keenam ya datang dari Sashi yang gak ada namanya di packagingnya sini. Jadi ya kita bilang aja Sashi Liquid Blush. Dan semua local brand yang gue omongin di sini cuma punya satu liquid blush aja dari brand mereka. Jadi lu nggak perlu bingung kira-kira liquid blush yang mana dari brand tersebut. Tipe liquid blush yang gue bisa bilang beneran liquid blush ya. Dia light textured, again tidak terlalu watery. Jadi rasanya enak banget saat gue blend di wajah gue, di pipi gue. It has a medium to full coverage but masih mudah banget dipakai. I told you guys tadi kan gampang di blend. Now it has a sheen finish, so not necessarily dia glowy, karena kalau saat gue bilang dia punya glowy finish, it's almost kayak muka lo itu a bit creamy ya. Ini bercahaya aja, jadi kayak lu nggak perlu tuh highlighter sama sekali. Nah emang untuk aplikatornya ini standar ya, si Dove applicator seperti ini, tapi packagingnya bagi gue meh gitu, kayak sangatlah boring rasanya. Like gak ada yang salah dari packaging ini, it's just boring aja. Jadi untuk Sashi Liquid Blush, I'm gonna give this 8 out of 10. Blush yang ketujuh datang dari brand yang I'm pretty sure you guys are familiar with, apalagi kalau misalnya lu udah suka banget sama liquid blush, lu pecinta liquid blush, datang dari Taffy yang bernama Color Play Face 10. Now you see me smiling saat gue ngomongin produk ini karena this product blends like a dream, oke? Benar-benar ditujukan untuk liquid blush yang bisa lu pakai sendiri, bisa lu pakai di atas complexion, dan complexion lu akan aman, bahkan akan makin bagus. Untuk shade yang gue punya adalah shade Petal Flush, dan ini adalah tipe-tipe blush yang berbeda saat lu swatch di tangan dan saat ada di pipi, alright? Saat di tangan si Petal Swatch ini berasanya lebih kayak warmer tone, oke? I would say almost peachy, tapi saat di pipi lebih ke bright pink, okay? Not necessarily bright dimana muka lo kelihatan ashy, nothing like that. It also has a natural finish. Pokoknya pink yang merona gitu, okay? I really like the shade. Si Petal Flush ini salah satu shade favorit gue. Gue juga punya shade Orbital. Orbital terlalu dark on me. It's not that it's too dark. Rasanya kayaknya itu bukan untuk shade gue aja, bukan untuk shade sawo matang. But I would argue a blush itu adalah satu makeup product complexion yang sangatlah versatile. Meaning adalah semua warna kulit bisa pakai warna blush apa aja. Yes, I'm saying that. Setiap warna kulit bisa pakai warna blush apa aja selama lu pede, selama lu bisa menggabungkannya. You can wear pink, you can wear peach, walaupun kulit lo gelap, walaupun kulit lo terang, bisa. It's very experimental, that's why gue lagi suka banget sama blush tahun ini. Nah untuk packaging si Taffy ini somewhat hygienic karena dia bentuknya tube, however karena dia matte seperti ini gampang banget kotor, and I hate it. Dia gampang banget kayak berlebihan juga kotor di sebelah sininya ya, jadi tidak indah untuk dilihat. So with that said, si Taffy Color Play Face Tint ini almost a perfect liquid blush, tapi karena packagingnya gue akan kasih dia rating 9 out of 10. So speaking of Taffy tadi, mari sekarang kita ngomongin kakaknya ya. I said it's kakak karena ini brand yang muncul duluan. Itu datang dari Emina Cream Blush, oke? Namanya cream tapi karena bentukannya liquid seperti ini, ya kita bisa bilang aja ini liquid blush. This is the first liquid blush I've ever tried ya dari Emina. Kayaknya most people, at least kalau misalnya lu mulai makeup dengan uang yang terbatas, pasti makeup pertama lu adalah Emina dan juga Wardah. Wait, di video ini nggak ada liquid blush dari Wardah? No, you guys don't have it already? Oh iya, mereka punya cream blush doang. Now I realize emang setiap kali brand menyebut sebuah liquid blush itu cream, biasanya adalah karena emang dia mempunyai tingkat ingredients oil yang lebih tinggi dibanding a liquid blush. Si Emina Chiclet Cream Blush ini, it has a very light pigmentation. Pigmentasinya sangatlah ringan. Dan karena it's a cream, jadi dia mempunyai tingkat oil yang lumayan tinggi. Ini itu tipe blush yang nggak bisa gue pakai di atas bedak, alright? Jadi dia mengangkat base gue banget, gue langsung nyadar foundation gue hilang. Let's say gue belum pakai bedak gitu, gue cuma pakai di atas foundation, bakal ngangkat foundation gue juga. So mungkin ini tujuannya adalah tipe-tipe blush yang dipakai for a bare face. Again, it's Emina, right? Target market mereka adalah anak-anak yang masih sekolah, orang-orang yang suka makeup natural, nggak kelihatan makeupan banget. Jadi mungkin memang ini masih lebih ditujukan buat kalian yang ya pengen bare face tapi tetap ada merona warnanya gitu. I find that weird, oke? Karena muka gue yang nggak rata ini warnanya, jadi kayak kalau misalnya gue tambahin warna lagi di wajah gue yang udah kurang rata, warnanya feels a bit
bit weird. To each their own, banyak kalian di luar sana yang kulitnya nggak bermasalah ya, rata dari lahir, oke, nggak pernah jerawatan sama sekali, pore-porenya nggak gede. So in conclusion, gue nggak suka sama si Emina Chiclet Cream Blush ini. Oke, I think ini adalah salah satu blush yang ngebuat gue mikir kalau oh ya liquid blush gak cocok kali di gue karena gue nyobain dia dan hasilnya nggak bagus gitu. Ternyata emang cuma dia doang aja yang gue nggak suka. So ratingan gue untuk si Emina Chiclet Cream Blush ini adalah 4 out of 10 ya. I don't like it. Liquid blush selanjutnya datang dari local brand yang lumayan baru bernama Raimi. Nama liquid blushnya apa? Nggak ada di packaging sini, jadi aku bakal bilang ini Raimi liquid blush. Nah, kalau pada follow gue di TikTok, Livni Sanders, sama kayak namanya, you already know kalau gue suka banget sama liquid blush dari Raimi ini. I just love betapa dia sangatlah soft kelihatannya, but still pigmented enough. Warnanya pun sama seperti yang ada di botol, seperti gue swatch di tangan, dan seperti yang ada di pipi gue. Oke, jadi consistent. What you see is what you get. Liquidy texture yang gampang banget di blend, gak mengangkat base gue. Of course, I love this. Oke, last all day. Warna itu nggak berubah sama sekali saat pertama kali gue pakai sampai akhir malam nanti. Paling negatifnya menurut gue pilihan warnanya sekarang masih kurang bervariasi ya, tipe-tipe warna standar, but it's nice. Oke, but it's nice. I still really highly recommend dari si Raimi ini, especially karena mereka new brand juga, and I see potential in them. So I'm gonna rate Raimi Liquid Blush 8 out of 10. Liquid blush yang ke-10 dari brand lokal datang dari brand yang of course you guys already know this. Makeover Hydro Stay Liquid Tint Blush. Dan I think you guys can see apa yang ngebuat ini berbeda dari brand lainnya. It has the most expensive looking packaging, oke. Dan juga apa? Isinya banyak. Dari tadi liquid blush yang gue omongin mungkin isinya 6 gram di bawah 10 mili. Isinya ini ada 15 mili. It's like even for me yang makeupan tiap hari susah banget untuk ngabisin sebuah blush. I'm not sure apakah gue akan bisa ngabisin si Hydro Stay Liquid Tint ini. Dan packagingnya pump seperti ini ya. Jadi very hygienic, very professional. Of course, it's makeover. Now it has a medium coverage with hydrating finish. What's funny about their coverage gitu ya, their pigmentation adalah walaupun gue pakai ini banyak-banyak, gue nggak pernah ngerasa kebanyakan sampai di titik blush blindness, if you know what I mean. It keeps on blending into my complexion aja gitu loh. Shade yang gue pegang adalah shade Sunbake, tapi my favorite shade adalah Flare 01. Beautiful, almost sama kayak si Taffy yang si Petal Flush ini. Now, I don't wanna seem kayak gue bias banget sama produk-produknya Paragon gitu ya, karena tadi Taffy pun gue juga suka banget, dan untuk si makeover ini gue pun suka banget. Packagingnya yes, professional, tapi untuk gue yang makeup untuk diri gue sendiri emang gak gampang untuk dibawa travel ya, jadi gue bisa rating untuk produk ini 9 out of 10. Si Makeover Hydro Stay Liquid Tint Blush, karena packagingnya yang basically bagus tapi gak gampang dibawa gitu, gak gampang bawa travel. Si Taffy gampang bawa travel tapi nggak bagus. Alright, so sekarang kita akan menuju untuk mereview liquid blush lokal yang ke-11 di video ini. Datang dari Rabbit Habit yang bernama Blushing Moon Cushion Blush, oke, for naturally radiant looking cheek. Nah, untuk yang si Rabbit Habit ini, of course it stands out karena dia satu-satunya liquid blush yang bentukannya cushion seperti ini dari brand lokal. Pretty sure this is an old product, dulu pernah banget gue dikirimin kayak tahun 2020 atau 2021, dan karena umur produk ini yang lumayan tua untuk brand lokal ya, 4-5 tahun, ini butuh banget di-update untuk aplikatornya ya, sponsnya ini, karena baru sekali gue pakai udah copot. Overall, a cushion blush is still a very cute concept in my opinion. Now, it has a light to medium coverage. Sayangnya di gua ini masih sangat-sangat mengangkat base gua ya. Salah satu blush yang mungkin dibuat untuk kalian yang makeupnya sangatlah light atau nggak mau pakai makeup sama sekali, hanyalah pakai concealer aja cukup. Tapi buat gue yang suka pakai liquid blush di atas complexion yang udah lumayan tebal dan gue pengen tetap kelihatan itu warnanya tetap nempel, tetap vibrant, ini kurang lah formulasinya. So my overall experience and opinion buat si Rabbit Habit Blushing Moon Cushion Blush ini, it's just okay in a sense, kayak oh I really love the concept, dia konsepnya cushion blush seperti ini, tapi tidak bisa aku pakai. Oke, nggak bisa aku pakai karena mengangkat base aku dan juga gak terlalu lama tahannya. So ratingan gue untuk si Rabbit Habit Blushing Moon Cushion Blush ini adalah 5 out of 10. Oke, harapan gue Rabbit Habit bisa keluar dengan produk yang baru ya, karena kemarin gue cek di e-commerce-nya gitu nggak banyak produk-produk baru mereka lagi. I'm kinda scared, I'm kinda scared mereka akan pilot. Jadi kayak I'm rooting for you, please jangan menghilang dari brand lokal. Blush selanjutnya datang dari brand yang gue rasa lo gak akan menyangka kalau brand itu punya liquid blush, karena awalnya pun gue juga gak menyangka mereka punya liquid blush, yaitu Sari Ayu. So dari apa yang gue tahu, Sari Ayu itu selalu ngeluarin color trend ya setiap tahunnya, or maybe every few year, dimana mereka punya konsep. Dan untuk konsep kali ini mereka bernama konsepnya apa? Dear Mahameru. You know what, I could be wrong, tapi yang jelas ini bukan produk permanen harusnya ya, produk limited. Setiap tahun mereka
mereka punya koleksi yang berbeda-beda terinspirasi dari Indonesia. Dan untuk liquid blush kali ini dari color trend Sari Ayu Marta Tilaar yang bernama Color Bloom Blush Kamayangan, shade yang gue beli adalah shade 02. Nah biasanya untuk local brand legendaris seperti Sari Ayu, Viva, segalanya gue emang agak skeptical. Alasannya adalah karena biasanya produk mereka itu tidak mengikuti zaman, alright. But however, karena again produk ini adalah produk yang limited, jadi mereka sangat-sangat mengikuti zaman. It has a very liquidy texture, gampang banget di blend. Oke, I was kinda surprised ini produk hasilnya bagus di wajah gue. Emang agak mahal ya. Ini hampir 200 ribuan kalau nggak salah, 190 ribu. Lumayan mahal banget untuk produk-produknya Sari Ayu. It has a medium coverage, rasanya ringan banget, kayak lu nggak pakai apa-apa di pipi lu. Untuk packagingnya is basic, pilihan warnanya sama juga menurut gue, it's quite basic. Dan untuk harga semahal itu yang tadi gue bilang hampir 200 ribu, ini agak kurang bermakna di gue. Jadi gue akan kasih rate untuk si Sari Ayu Color Trend Sari Ayu Marta Tilaar Color Bloom Blush Kamayangan shade 02 Dirma Hameru ini 6 out of 10 ya. In a sense kayak it's nice, tapi kayaknya aku nggak mau terlalu sering pakai. Bukan karena gimana-gimana, cuman kayak karena it's just B aja. Liquid blush selanjutnya datang dari Gote. Gote bernama All in One Cream Blush. Technically seperti yang gue bilang namanya cream blush, tapi bentukannya liquid lah ya. Lu lihat sekarang packagingnya ini sangatlah kecil, isinya hanya 7 gram, but that's all you need. Karena ini lu pakai setitik aja, pigmentasinya oh my god. Buat lu pada yang berani pakai blush banyak-banyak, lu bakal suka sama blush dari si Gote ini ya. A highly pigmented cream blush. Oke, lu nggak perlu banyak-banyak, nggak usah pakai banyak-banyak. Dan enaknya walaupun dia sangat-sangatlah pigmented, ini masih enak banget untuk di blend. Oke, so I understand kenapa banyak banget lu pada yang pengen gue nyoba blush ini adalah karena it is good, it is that good. Gue gak menyangka dia akan sebagus ini dipakai di wajah gue. It has a glowy finish because it is more creamy. Hasilnya emang bagus banget ini saat gue pakai di wajah gue. However, please remember kalau misalnya ini memang mempunyai creamy textured, alright. Jadi betul sih sesuai dengan namanya, it's a cream blush. Harusnya dia nggak masuk video ini, tapi karena banyak banget lo pada yang nagihin gue si Gote mana, ya udah gue masukin video ini. This is quite heavy rasanya di pipi gue, alright. Kalau misalnya lu ngerasa lu pakai cream blush dan lu mulai muncul banyak jerawat di pipi, kemungkinan karena memang blushnya terlalu berat di pipi lu, dia clog the pores, so be careful on that. But overall ini performanya sangatlah cakep, harganya pun affordable. Kemarin paling gue ngerasa kayak ada sedikit jerawat titik di sini. I'm not sure apakah karena itu alasan yang lain atau enggak karena blush ini. I'm gonna try it again karena aku suka hasilnya, tapi aku takut dia ngebuat gue jerawatan. So untuk si Gote Go Blush ini I'm gonna rate this 8 out of 10. 8 karena aku agak ragu-ragu apakah ini bikin gue jerawat atau enggak. I'm still not sure. Liquid blush selanjutnya datang dari brand yang sangatlah baru. I'm not even sure apakah umurnya udah lebih dari 3 bulan. Yaitu brand yang bernama Norman. Gue ngeliat ini di Instagram, salah satu favorit content creator gue nge-review ini, kayak nge-swatch ini, dan I would say menarik. Akhirnya ada liquid blush. Kemarin kan gue masih nyari kira-kira liquid blush apa aja yang bisa gue review. Ya udah deh, gue pikir sekalian aja. Brand yang bernama Norman namanya Glaze Liquid High Blush. Technically ini adalah highlighter blush. Oke, jadi highlighter yang mempunyai warna lebih tebal daripada highlighter lainnya, atau enggak blush yang mempunyai highlighter finish. Pada poin ini lu pada tahu kondisi kulit gue seperti apa. Gue punya pori-pori yang sangatlah besar dan bekas-bekas bopeng-bopeng jerawat. Jadi sebenarnya produk-produk seperti ini itu agak menakutkan gue ya, karena blush kan pengen gue pakai di seluruh pipi. Beda kayak highlighter, cuman gue pakai sekitar sini masih aman lah ya, nggak akan ngebuat kayak tekstur wajah gue itu kelihatan banget. But surprisingly, saat gue pakai ini di seluruh pipi gue, dia nggak accentuate my texture. Basically dia nggak memperjelas tekstur-tekstur bekas jerawat gue. I'm very happy about that. Nah, karena si Norman ini adalah brand yang baru, jujur gue nggak terlalu kenal brandnya seperti apa, maksudnya konsepnya mereka target audiensnya siapa. But untuk harganya, untuk si high blush ini lebih dari 200 ribu atau 190 ribu, I forgot. Jadi quite pricey, tapi packagingnya lumayan besar ya. Gue suka kelihatannya si highlighter blush ini on my cheeks, although it is harder to blend karena dia teksturnya lumayan tebal. But honestly one of the reason kenapa akhirnya gue memutuskan untuk coba brand ini adalah karena gue kepo aja highlighter blush kelihatannya seperti apa dan brand lokal bisa ngeluarinnya seperti apa. Dan I think for now gue masih suka blush dan highlighter gue terpisah aja gitu ya. Maybe for you kalau misalnya suka highlighter digabung dengan blush biar sekalian bisa, tapi kayak karena gue butuh persisi yang lebih tepat, gue butuh highlighter gue cuma di sini aja, walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya oke di pipi gue, cuman kayak yeah, it's okay. It's a new experience. Kalau misalnya pada pengen nyobain highlighter blush
combo tanpa ribet-ribet. Si Norman ini is worth to try. So for now, ratingan gue untuk si Norman Glaze Liquid Highlighter Blush ini 7 out of 10 ya. It's good, it's okay, it's just apa ya, kayaknya aku masih belum terlalu pengen ke arah situ, ke highlighter blush situ. Oke, so the next liquid blush datang dari brand legendaris lagi, PAC. Is it PAC atau PAC? I'm not sure, please let me know cara nyebutnya yang benar seperti apa. So, liquid blush dari PAC yang bernama Pick Me Up Multi Blush, shade yang gue beli adalah shade Slap Up. Ini adalah blush yang lama ya, in a sense maksud gue blush yang lama adalah blush yang dibuat lebih dari 5 tahun yang lalu, oke, atau enggak 4 tahun yang lalu, dan tujuan liquid blushnya berbeda dengan tujuan orang-orang beli liquid blush sekarang. Ini lebih ke tinted blushes in a sense ya, jadi sangat-sangat-sangatlah nggak bisa gue pakai di atas base gue. Lebih bagus dipakai di atas a bare face with watery and tinted finish seperti ini. It almost has no coverage on my face. You know tipe-tipe liquid blush zaman dulu mana mereka jualan liquid blush sebagai multi blush, jadi nggak cuma pakai di pipi doang, tapi pakai di mata, pakai di bibir. Inilah tipe-tipe produk seperti itu yang akhirnya ngebuat dia nggak terlalu bagus sebagai liquid blush. I don't mind natural finish blushes ya, tapi maksud gue at least bisa dipakai lah. Kalau lu ngangkat base gue, lu nggak bisa dipakai. Jadi ratingan gue untuk si PAC Pick Me Up Multi Blush ini adalah 3 out of 10. Nggak akan kepake, I'm not gonna pick it up anymore. Now liquid blush ke-17 yang akan gue review di video ini datang dari brand Rain, you know brandnya si Raisa. Liquid blush dari Rain Beauty yang bernama Soft Chic Color Drop. I remember when it launched. Ini launch kayaknya tahun 2022, 2021. Banyak banget yang bilang kalau ini adalah dupe-nya dari NARS Orgasm Liquid Blush. Nah jujur kan tadi gue bilang kalau emang gue baru suka liquid blush ini tahun ini. Jadi gue gak pernah tahu si NARS Liquid Blush itu kelihatannya seperti apa. I like it does have a very high pigmentation. Okay. What I mean adalah isinya sama hampir kayak si makeover, dimana isinya ini banyak berapa? 12 mili? Is that atau 12 gram mereka tulis di situ. Pokoknya isinya banyak as you guys can see, dan dia aplikatornya drop ya. Atau dropper seperti ini yang sebenarnya menurut gue it's cute, cuman kayak gampang kebanyakan aja gitu loh. Gampang kebuang karena kan agak lebih susah dikontrol gitu ya dibanding lu pakai pump aja atau enggak pakai tube aja. High coverage with a matte finish, oke. Jadi kalau misalnya lu pengen mendapatkan finish yang glow di complexion lu masih butuh pakai highlighter, and they do have the highlighter which is this one. I love too a very natural looking liquid highlighter, and I've always loved a liquid blush yang saat lu swatch di tangan hasilnya sama dengan di pipi ya, jadi nggak jauh berbeda. I know what I get. Untuk isi sebanyak ini price wise it's very okay. Packagingnya aja yang bagi gue kurang accessible, kurang bisa terpakai banyak orang. So selain dari packagingnya yang menurut gue agak susah dipakai, this is a very good blush. I do enjoy it. Setiap kali gue pakai, muka gue, complexion gue hasilnya selalu bagus. So I'm gonna give Rain Soft Cheek Color Drops at 8 out of 10. Liquid blush selanjutnya it's again another cream blush ya, datang dari Madame Ghee yang bernama Madame Ghee Juicy Cheek Super Blendable Blush on Cream, oke. Nah awalnya gue nggak terlalu pengen nge-review produk ini, alasannya adalah karena seperti yang mereka namakan ini a blush on cream, dan gue udah cukup mendapatkan 20 liquid blush di sini. Tapi again biar lu pada nggak nagih-nagih gue, ya udah ini sekalian gue omongin. Cream blush that has a matte finish. I was kind of surprised. Biasanya cream blush itu finishnya ya cream juga gitu kan, tapi ini mempunyai finish yang sangatlah matte. Shade yang gue pilih shade Pink Nectar. It has a medium coverage, but anehnya medium coverage yang susah di blend. Biasanya medium coverage gampang banget untuk di blend. Ini rasanya kayak kurang enak untuk di blend di pipi gue, mungkin karena dia mempunyai matte finish itu ya, jadi kayak dia udah mulai ngeset dengan cepat di pipi gue sebelum gue selesai ngeblend. Nah emang untuk produk Madame Ghee menurut gue packagingnya hit or miss. Quality wise packagingnya bagus, tapi kayak desainnya I don't know, I'm not really liking this, especially saat gue udah nyobain si tinted lip balm mereka yang menurut gue packagingnya bagus banget, sedangkan lu kasih gue Madame Ghee yang seperti ini gue kurang suka. Dan juga biasanya ekspektasi gue for a cream blush itu lebih gampang untuk di blend, sedangkan ini agak lumayan susah. Jadi gue akan rating untuk si Madame Juicy Cheek dari Madame Ghee ini a 6 out of 10, oke. A 6, harganya lumayan affordable lah ya, kayak you cannot argue with Madame Ghee price. Liquid blush selanjutnya adalah liquid blush yang ngebuat gue penasaran banget dengan local liquid blush lainnya yang menginspirasi video ini. Datang dari Luxe Crime, oke. Luxe Crime Born to Flush Liquid Blush, kolaborasi mereka bersama Alma Tando. When I tell you, dari semua liquid blush yang udah gue cobain dari brand lokal ini masih tingkatnya
tinggi. Perfect shade. At least untuk shade Bonnie ini dimana it has a pink, warm, neutral shade. It's not too cool. Kayak bagus aja di setiap lipstick gue pakai. Cocok kalau misalnya gue pengen pakai lipstick yang peachy, gue pengen pakai lipstick yang pink. Eye makeup gue bagaimanapun, gue pakai blush ini tidak akan pernah gagal. It has a perfect consistency. Kayak konsistensi dan teksturnya sangatlah perfect. A medium to full coverage blush. I would say medium, jadi nggak terlalu full, jadi masih gampang banget dipakai. Gue nggak perlu hati-hati. Now it does have a satin finish. I don't call this natural karena glow-nya itu ada, tapi nggak terlalu banget gitu ya. Jadi masih ada tekstur blushnya di situ yang somehow menyatu aja dengan tekstur bedak lu juga. Kayak rasanya lu nggak pakai bedak dan blush yang terpisah. I'm very passionate about this blush ya, karena ini adalah blush pertama gue yang gue habisin. Gue nggak pernah ngabisin blush, oke, bahkan powder blush, hit the pan. Yes, tapi untuk ngabisin gak pernah, ini doang. Literally gue pakai tiap hari. I just have to give credit to Lux Creme karena so far setiap blush mereka yang gue coba gak pernah gagal. Walaupun blush mereka yang itu loh, yang apa jelly pound punya itu bikin gue jerawatan, but I'm not gonna deny it looks good on me. Cakep banget, enak banget dipakainya, warnanya beautiful. Liquid blush ini enak ya, gak bikin gue jerawatan, oke, karena dia ringan. Dan powder blushnya beautiful. Ini ada namanya Born to Flush Liquid Blush. I'm not sure apakah produk ini limited to Alma Tando aja, but I need more shades. Oke, gue butuh shades yang lebih banyak untuk formulasi yang ini biar gue bisa explore aja. But as for now, I highly recommend this. I'm gonna rate si Born to Flush dari Lux Creme X Alma Tando ini 10 out of 10. Ini adalah liquid blush yang perfect, gampang dibuat travel, bagus untuk finish apapun. I love this. Okay, liquid blush that I'm gonna talk about next is not necessarily a liquid blush. Mereka namain ini Chic Pigment, datang dari All Glows. Yang apakah kalian ingat di saat beberapa video lalu gue ngomongin liquid blushnya, liquid eyeshadownya dari si All Glows ini? Perfection, bagus banget as an eyeshadow. Now however, as a blush, mereka nggak namain ini blush sih, mereka namain ini Chic Pigment. Jadi pigment yang bisa lo pakai di pipi gitu, but technically pigment bisa lo pakai dimanapun asal dia masih safe on your face. Berbeda dengan eyeshadownya, menurut gue pigmentasinya sangatlah pas ya, nggak terlalu pigmented banget dan gampang banget di blend. Si Chic Blush ini very highly pigmented, oke. Gue cuma butuh satu dot aja dengan aplikatornya yang seperti ini ya, kayak sama kayak blushnya, sama kayak lip produknya, mereka packagingnya sama, aplikatornya pun juga sama. Butuh satu dot aja, please. Shade yang gue beli ini shade green. A beautiful shade. Is this an edgy shade yang gue rasa bakal jarang banget lo ketemuin di brand lokal, cuman dia doang yang punya. It's a deep, apa ya, I would call this a deep mauve, almost brown shade. Bagus banget, apalagi kalau misalnya pengen make upan yang lebih garang, lebih sangar. Gue bakal tunjukin foto gue aja saat gue pakai blush ini ya. Cakep banget hasilnya, oke? Sangat-sangatlah cocok with the look I was going for. But however, walaupun emang blush ini is not like the other girls, not like the other girls in a bad way. In a sense, it's harder to blend. Gue susah banget untuk merekomendasikan produk ini. Hasilnya bagus sih, hasilnya bagus kalau lu tahu what you're doing. But kayak for average people, kayaknya gue nggak bakal bisa rekomendasiin si Chic Pigment ini secara mudah gitu loh. Gue akan rekomendasi ini buat lu pada yang suka make upan, suka eksperimen, suka the Y2K look. Di ratingan gue untuk si Chic Pigment dari All Glows ini 7 out of 10. Like I like it, I just cannot recommend it that easily. Nah alright my friends, ada sisa 2 liquid blush ya. Sekarang kita bakal ngomongin ke liquid blush selanjutnya, datang dari brand yang baru juga menurut gue ya. Kayak gue baru dengar brand ini saat mereka approach gue dan saat gue cek brand page-nya. Oh ya, this looks kinda nice, dan kayaknya produk-produk yang mereka berikan gitu, produk-produk yang bisa sering gue pakai juga. Brand yang bernama Mood Matters, nama blushnya Seamless Soft Liquid Blush. Gue udah sering banget ngomongin ini di IG story gue. Ini salah satu liquid blush favorit gue. Rasanya itu hampir sama kayak liquid blushnya Lux Creme yang tadi gue bilang ya, tapi paling finishnya lebih sheen like I said gitu ya, dimana dia ada sedikit cahayanya, teksturnya jauh lebih ringan. It has a medium pigmentation. Pilihan warnanya cuma ada 3 sekarang. Warna yang paling sering gue pakai adalah Joyous, dimana ini a neutral pink shade, oke, lebih ke warm sih ya. But I do like it. Packagingnya gue suka banget. It's very sleek, kayak packaging lip tint, lip cream, tapi kayak cocok aja gitu for what it gives, karena dia memberikan that soft pigment look on your cheeks. Nah untuk pilihan warnanya, I wouldn't call this boring, tapi yes, it's still pretty
basic but I see potential. Oke, I see potential dari si Seamless Soft Liquid Blush ini. Kayak untuk brandnya sendiri gue nggak merasa ini brand yang kayak biasa-biasa aja. Jadi I hope they can come out with more great products in the future. Gue akan kasih rating untuk si Seamless Soft Liquid Blush ini 8 out of 10. Gue buru-buru, gue punya kelas pilates jam 5, jadi I have to finish in like 20 minutes karena aku makan dulu baru setelah itu aku kelas pilates. Di liquid blush ke-21 datang dari brand yang bernama Rahasia Beauty berkolaborasi bersama Naura Ayu Mood Matcher Liquid Blush. Brand Rahasia Beauty is not new to me but I'm not familiar with it in a sense kayak gue pernah nyobain produknya tapi gue nggak tahu brandnya ini jalannya kemana gitu ya. Kayak mereka itu targetnya kelihatannya sih kayaknya emang lebih ke younger audience, kayak bukan gue gitu target audiensnya, karena at least untuk liquid blush ini yang kolaborasi bersama Naura Ayu, I don't like this packaging. I'm not sure apakah kalian ingat kalau si Mother of Pearl juga punya packaging seperti ini, dimana ini packaging seperti liquid concealer atau enggak liquid lipstick, tapi ada aplikator sponsnya seperti ini. Dan aplikator sponge pun ini tidak pernah bisa terpakai di gua, even saat concealer apapun itu tidak terpakai, it's too stiff. Now although I think emang target audiensnya jauh lebih muda pada gua, it's not like it's Emina, dimana Emina itu bener-bener light pigment gak kelihatan sama sekali di atas complexion gua, di atas base gua. Ini masih kelihatan sih ya, walaupun very light. Jadi I would call this a light pigmentation. Coveragenya nggak terlalu tinggi, jadi blush yang sangatlah merona aja gitu, bukan untuk menarik perhatian. Dan shade yang gue beli shade Feel Like Sun, dimana shade ini lebih ke brownish peachy gitu, tapi karena pigmentasinya yang sangatlah rendah di kulit somatang gue gak terlalu kelihatan gitu ya. I'm not sure apakah itu tujuannya atau enggak emang shade ini aja yang sangat-sangatlah rendah pigmentasinya. And again because of the packaging ngebuat ini blush itu rasanya sangatlah tidak fungsional. Ya akhirnya memberikan kesan biasa aja ya untuk si Mood Matcher Liquid Blush ini. So I'm gonna rate Rahasia Beauty kolaborasi bersama Naura Ayu Mood Matcher Liquid Blush ini 6 out of 10. Gue nggak terlalu impressed. Alright my friends, itu dia videonya di mana gue nge-review 21 liquid blush dari brand lokal. And I think it's obvious kalau nonton video gue dari awal sampai akhir yang mana yang sangatlah gue rekomendasi. Kalau muka gue sumringah banget saat gue ngomongin produk itu, ya berarti gue suka banget. Basically from the top of my head yang bisa gue rekomendasikan adalah Lux Crime, Makeover, Taffy. Ya 3 itu aja sih awalnya yang sangat-sangatlah gue rekomendasikan ya. I'm not saying yang lainnya jelek. Honestly, surprisingly kebanyakan dari blush yang gue ngomongin ini hasilnya bagus-bagus. Bahkan yang nilainya di bawah dari 5 itu cuman berapa? Cuman 2 atau enggak 3. So most of them are quite okay. So with that said, thank you so much for watching. Gue video ini membantu. And video selanjutnya kita buat apa lagi? I have no idea. But thank you so much for watching. I'll see you guys again in my next video. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Dah. Oh, and do you like the quality of this video pakai iPhone aja? Karena kalau misalnya lu suka, kemungkinan gue beli iPhone lagi aja untuk rekam video doang. Bye.